On our own, we jump, we fall, forgotten world. We're running out now, won't hide away anymore like yesterday, 'cause we're running out now. You can see it in our eyes, that we won't look away. This time we're here to stay, so we're running out now. We're fighting, we collide, crashing every day. And if you feel afraid, we won't leave you. Dikarenakan adanya sebuah pandemi, saya dan rekan saya dalam membuat podcast Kebudayaan Jawa ini harus WFH atau work from home. Selamat sore, perkenalkan saya Faiza Salsabila sebagai mahasiswi Sastra Indonesia Undip 2018. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast yang berisi mengenai kebudayaan Jawa. Objek podcast ini adalah salah satu organisasi budaya di Cilacap yang dikenal dengan nama Festacap. Narasumbernya adalah Firsanti yang merupakan salah satu anggota dari Festacap itu sendiri. Maka dari itu, saya akan panggil narasumber saya untuk mengikuti podcast pada sore hari ini. Untuk Mbak Firsanti, layar dan waktu saya persilahkan. Halo, Mbak Firsanti, selamat sore. Nah, oke, boleh perkenalan dulu Mbak Firsanti buat teman-teman yang nantinya akan menonton video ini. Halo, nama aku Firsanti, mahasiswi Ekonomi dan Bisnis, semester 5. Aku asli dari Cilacap. Oke, nah Mbak Firsanti ini adalah salah satu anggota dari divisi acara Festacap ya Mbak ya, yang menjabat pada tahun 2019 sampai 2020 atau sampai tahun ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan di opening bahwa podcast ini akan mengarah dan akan membicarakan tentang sebuah kebudayaan Jawa. Nah, untuk menurut Mbak Firsanti nih, Mbak Firsanti, kalau soal kebudayaan Jawa, tahunya tuh kebudayaan Jawa yang bagaimana sih? Ataukah ada beberapa kebudayaan Jawa yang Mbak Firsanti tahu gitu? Boleh dijelaskan. Kalau ngomongin kebudayaan Jawa, pasti banyak banget ya, soal kayak di Jawa aja udah terbagi jadi 3 daerah. Jelas kebudayaannya kita yang punya beda-beda. Kalau kebudayaan Jawa yang aku tahu, kita ada wayang kulit, di Banyumas sendiri ada ebek, ada sintren, ada lengger, terus ada cowong, dan banyak banget kebudayaan Jawa yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Oke, nah tadi berhubungan soal kebudayaan. Nah, menurut Mbak Firsanti sendiri itu kalau misalkan di posisi ini, siapa sih yang berperan untuk mengangkat ataupun menjalani sebuah kebudayaan Jawa gitu? Menurut aku nih, yang berperan aktif harusnya untuk melestarikan kebudayaan Jawa itu yang pertama pemerintah. Pemerintah harus memberikan fasilitas atau media untuk generasi muda agar bisa menyalurkan bakat atau kebudayaan yang mereka miliki dan bisa memberikan tempat untuk generasi muda mengapresiasi kebudayaan dan memperkenalkan kepada masyarakat. Yang kedua, generasi muda harus punya semangat, punya ambisi buat memperkenalkan kebudayaan kita ke masyarakat. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang mau memperkenalkan kebudayaan? Jadi 2 hal itu harus bekerja sama buat membudayakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, jadi pemerintah dan mahasiswa ya, atau mahasiswi. Ya. Nah, perkenalan tadi tentang mahasiswa kan Mbak Firsanti seorang mahasiswa ya. Nah, menurut Mbak Firsanti ini, peran mahasiswa seperti apa sih yang mungkin dapat dilakukan untuk sebuah kebudayaan? Mungkin dari pribadi Mbak Firsanti sendiri sudah merasakan turut andilnya dalam sebuah kebudayaan gitu. Peran aktif mahasiswa atau pemuda bisa dimulai dari mungkin dari diri kita sendiri mempelajari kebudayaan yang ada. Atau mau memperkenalkan kebudayaan itu kepada masyarakat dalam bentuk visual atau mungkin dalam bentuk
offline segala macamnya, intinya memperkenalkan lagi kepada masyarakat dengan cara yaitu tadi dari diri kita sendiri mau mempelajari atau menunjukkannya kepada masyarakat. Oke, nah menarik ya. Jadi dengan mahasiswa yang mempunyai daya tarik sendiri untuk ikut atau turut andil walaupun tidak secara langsung ya, bisa lewat sebuah organisasi. Nah, mungkin untuk orang Cilacap ya, mungkin untuk Mbak Bersanti ataupun saya sendiri itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Festacap gitu ya. Boleh dijelaskan mungkin Mbak Festacap itu apa sih, organisasi apa sih gitu biar teman-teman juga tahu. Festacap itu festival kesenian dan kebudayaan Cilacap. Mungkin kalau dikatakan organisasi, belum menuju ke organisasi ya, kita masih basisnya seperti IO, tapi bukan IO. Jadi acara kita itu bersifat lebih kayak tahunan. Setiap tahun kita mengadakan festival di alun-alun Kabupaten Cilacap. Biasanya kita selenggarain di bulan Agustus. Festival Festacap ini sendiri dirakarsai oleh mahasiswa atau mahasiswi asli Cilacap yang mau kembali ke daerahnya, membangun daerahnya kembali melalui kebudayaan yang ada. Oke, menarik ya. Jadi adanya sebuah bukan organisasi ya, belum bisa bilang organisasi. Adanya sekumpulan mahasiswa ataupun mahasiswi yang mempunyai jiwa kebudayaan yang tinggi untuk membentuk suatu rangkaian acara ya. Oke, tadi ngomong-ngomong soal rangkaiannya, kan belum dijelaskan ya Mbak ya. Mungkin bisa diperkenalkan rangkaian acara yang ada di Festacap itu seperti apa? Festacap sendiri dilaksanain setiap tahun. Jadi acara kita ini acara tahunan. Diselenggarain biasanya sebelum Agustus. Satu rangkaian dengan HUT RI yang diselenggarakan oleh Panitia HUT RI Kabupaten Cilacap. Namun buat tahun ini ada yang sedikit berbeda nih. Kayak karena ada pandemi, kita nggak bisa selenggarakan secara offline di lapangan alun-alun. Dan tidak bisa kita selenggarakan di bulan Agustus. Jadi untuk tahun ini kita selenggarakan secara online di bulan September selama 1 hari, namun ada pembukanya dari beberapa minggu sebelumnya. Gitu. Tapi kalau secara offline biasanya kita diselenggarakan selama 3 hari di alun-alun. Itu nanti ada rangkaian kegiatannya untuk berbagai lapisan masyarakat. Kita punya kegiatan untuk anak muda, terus ada anak sekolah dari TK, SD, SMP, ada untuk masyarakat umum, untuk generasi yang mungkin udah berada di atas kita. Gitu. Oke, rangkaiannya sasarannya banyak ya, baik usia muda maupun tua. Nah, untuk panitia sendiri nih, seperti Mbak Fesanti nih, mungkin nanti teman-teman dari Cilacap yang menonton video ini, siapa saja sih yang boleh bergabung untuk menjadi panitia Festacap gitu? Sejauh ini yang saya tahu nih, panitia-panitia Festacap itu merupakan mahasiswa atau mahasiswi asli Cilacap. Atau mungkin pemuda yang masih punya semangat buat membudayakan kebudayaan kita, boleh join buat jadi panitia Festacap ke depannya. Oke, kalau soal bentuk kebudayaannya ya, ada apa aja sih mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman kebudayaan yang ada pada saat di Festacap? Kebudayaan yang kita perkenalkan selama Festacap ini, kita udah memperkenalkan ebek kepada masyarakat, terus ada lengger. Tahun kemarin kita ada cowong yang mungkin masyarakat umum banyak yang belum tahu cowong itu apa, cowong asli dari kebudayaan Cilacap. Terus kita ada angklung, ada tek-tek, terus ada tari-tarian dari Jawa Tengah. Terus untuk tahun ini kita selenggarain legenda asli Cilacap nih, Kembang Wijaya Kusuma, kita angkat menjadi drama kolosal atau drama teatrikal di Pendopo secara online kemarin. Wah, menarik sekali ya. Ternyata Cilacap selain kaya akan pantainya ya, mungkin yang dikenal oleh orang luar Cilacap, namun beberapa kebudayaannya juga sangat banyak dan sangat variatif gitu. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada lengger, ada ebek, ada cowong. Nah, dari sekian banyaknya kebudayaan itu, Mbak Firsanti paling suka kebudayaan yang mana sih yang ada di Festacap? Mungkin cowong ya, karena sebagai masyarakat Cilacap aja baru tahu ada cowong di Cilacap itu setelah mengikuti kegiatan Festacap. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tahu nih ada cowong di Cilacap. Jadi menurut aku
Cawang itu bener-bener kayak, wah ini keren gitu. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit ya, Mbak Firsanti ya, cawang itu apa sih gitu? Cawang itu kayak, aku takut salah ngomongnya ya, mungkin Iya, nggak apa-apa. satu kebudayaan. Kalau dalam kegiatan aslinya, cawang ini untuk memanggil hujan gitu. Namun untuk apabila kita menampilkan sebagai kesenian, sebagai hiburan kepada masyarakat, cawang itu boneka yang diangkat sama dua orang diiringi musik untuk memanggil hujan tadi. Tapi karena kita berbasisnya ini untuk hiburan aja, jadi nggak dimainkan untuk memanggil hujan. Hanya bonekanya kita ada mungkin peragakan seperti aslinya gitu. Oke, berarti cawang adalah ritual ya yang digunakan untuk memanggil hujan yang perantaranya adalah sebuah boneka gitu. Ya, Nah, boneka kita itu yang disebut berapa? cawong. Jadi Oke, oh boneka itu namanya. yang disebut cawong. Oh iya 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 iya. Nah, begini. Adanya sebuah kebudayaan ataupun acara itu pastikan adanya sebuah dana ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Firsanti bahwa selain mahasiswa, pemerintah juga turut andil atau berperan dalam sebuah kebudayaan. Nah, dana dari Pesta Cap ini dari siapa sih sebenarnya? Ataukah iuran dari teman-teman panitia sendiri ataukah ada pihak lain? Untuk dana yang dipakai di Pesta ini nggak berdasar pada dana dari panitia aja. Jadi Pesta memakai dana kita pakai dari pemerintah memberikan bantuan dana ke kita, terus kita juga mengandalkan sponsorship di Cilacap maupun di luar Cilacap untuk kegiatan kita dan ada beberapa iuran panitia untuk menunjang kegiatan seperti mungkin iuran PDH dan segala macamnya gitu. Tapi paling banyak sejauh ini mungkin dari sponsorship ya. Oke, tetap mencari sponsor ya, walaupun mungkin sudah ada dana yang lain gitu ya. Nah, tadi kan Mbak bicara bahwa tahun ini adalah tahun yang berbeda ya, karena dilaksanakannya secara online. Nah, selama Mbak Firsanti ini menjadi panitia ya dari tahun 2019, adakah sebuah kendala ataupun hal-hal yang mungkin sempat menjadi sebuah tantangan bagi Mbak Firsanti dalam sebagai anggota dari Pesta Cap itu sendiri? Tantangan yang paling berat dari 2 tahun aku ikut Pesta mungkin di tahun ini karena selama 4 tahun 4 tahun pertama Pesta berdiri itu kan secara offline, jadi kita masih punya pegangan tahun lalu seperti ini. Tapi karena tahun ini kita online, kita benar-benar mandiri nih, kita nggak punya pegangan sebelumnya seperti apa kegiatannya, sistemnya seperti apa, penayangannya seperti apa. Jadi tahun ini kita berbasis benar-benar online semua online. Itu susah sih buat ngendaliin ide kita lagi, terus cara kita kerja dari awal lagi. Belum lagi kayak kalau misalkan online itu kan kita harus nyiapin kamera untuk streaming, kamera untuk penayangan secara live gitu ya. Itu sih yang paling jadi tantangan karena kita harus memutar otak lagi dari awal udah punya plan A secara offline, kita berdiriin panggung di alun-alun, kita udah mungkin sekian ribu penonton, tapi kali ini kita putar otak gimana nih caranya 30 orang bisa megang acara secara online gitu. Oke, kira-kira persiapannya berapa lama sih Mbak? Karena kan tadi kan dari katanya Agustus ya. Agustus ya. Oke, persiapannya dari kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu itu kan pasti acaranya sangat perangkaiannya panjang ya gitu. Pasti persiapannya juga harus panjang. Kalau persiapan Pesta secara bersiap, kemungkinan dari bulan Maret kalau offline. Maret itu kita udah open recruitment panitia, terus kita udah mulai merancang nih acaranya mau gimana, persyaratan udah surat-surat udah masuk, perizinan kita udah mulai urus itu mungkin dari Maret. Tapi karena pandemi ini kemarin Maret, kita udah urus Maret, April, Mei, kita udah siap ini secara offline. Kira-kira kita punya plan A, lapangan nih dipakai buat di tenda segala macam. Ternyata pandemi di Indonesia menyebar. Jadi kita harus putar otak lagi di bulan Mei, gimana nih caranya kita bisa bikin online di bulan Agustus. Gitu. Tapi karena ada kendala lagi, di bulan Agustus kita mundur di bulan September awal. Gitu.
Oke, wah, tapi keren sih, salut ya. Acara besar tahunan dan masih tetap berjalan gitu. Untuk partisipannya sendiri, apakah berkurang dari tahun lalu ya, karena online atau mungkin justru tambah banyak gitu peminatnya yang mengikuti lomba? Kalau dari yang aku rasain, justru audiens yang kita sasar itu lebih luas ketika online. Kalau misalnya di offline, audiens kita itu cuma sasarannya di bagian Cilacap kota, alun-alun sekitarnya atau daerah-daerah yang masih di satu kabupaten di Cilacap. Tapi secara kalau misalkan kita online, justru kita punya program baru di Cilacap. Kita punya kreasi desa yang justru kita bisa pergi nih ke bagian Cilacap bagian timur atau Cilacap bagian barat yang sebelumnya offline kita nggak pernah lakuin. Jadi kalau secara online audiens kita lebih luas. Cilacap timur udah mulai kenal dengan Cilacap, Cilacap barat juga udah mulai kenal dengan Cilacap. Begitu juga nih dari audiens di luar kota udah mulai bisa menonton Cilacap secara online di YouTube gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, bolehkah kita mengetahui pesan dan mungkin ada beberapa nasihat untuk teman-teman sebagai wujud penggerak kebudayaan seperti itu? Buat aku sendiri sih mungkin buat generasi muda lebih peduli lagi tentang kebudayaan kita. Dari hal sekecil apapun, itu tuh membantu banget buat kebudayaan kita. Karena kalau kita aja nggak peduli, budaya ini lama-lama juga akan hilang. Kalau hilang, generasi di bawah kita juga nggak akan bisa menikmati kebudayaan yang ada. Pokoknya sekecil apapun bantuan kamu buat kebudayaan, itu penting gitu. Kamu mau kembali ke daerah, membangun kebudayaanmu, kecil itu aja udah cukup gitu menurut aku. Itu aja Oke, sih. keren. Oke, terima kasih sekali Mbak Firsanti ya sudah datang ke podcast saya. Cilacap. Semoga informasi dan segala ilmu yang sudah disampaikan oleh Mbak Firsanti dapat berguna untuk para penonton ya. Oke, terima kasih dan selamat sore Mbak Firsanti. Dadah. Sore.